Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Afriyadi. Saya merupakan dosen tetap di D4 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Saya di sini sudah bergabung dengan Politeknik Negeri Bandung kurang lebih selama 5 tahun. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Audit Sistem Informasi. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek, di mana sifat pengambilannya adalah wajib. Bentuk pembelajarannya tutorial. Semester yang dipegang mata kuliah ini adalah semester 7. Kelompok mata kuliahnya adalah MKK atau mata kuliah khusus. Program studi di D4 Akuntansi, jurusan Akuntansi. Selanjutnya adalah tentang deskripsi mata kuliah, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori 75% dan praktiknya 25%. Tujuan dari mata kuliah ini adalah membentuk kompetensi dan pemahaman tentang audit sistem informasi kepada mahasiswa di dalam mewujudkan tata kelola teknologi informasi yang baik bagi perusahaan dan organisasi, yang mana dewasa ini kinerjanya sangat ditentukan oleh peran teknologi informasi. TI yang telah menjadi enabler bagi organisasi dewasa ini selalu membawa menjadi berbagai risiko atau IT risk yang harus dikelola dengan tepat, baik di level manajerial maupun di level end user. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran dan bahan kajian. Capaian pembelajaran di mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan akuntansi sesuai dengan standar kompetensi kerja. Lalu yang kedua, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, mendistribusikan, menentukan kembalinya data untuk menjamin keabsahan data dan mencegah plagiasi. Lalu yang ketiga, mampu secara mandiri menghitung, menganalisis, dan mengevaluasi serta menyajikan informasi kinerja entitas dan organisasi sesuai dengan kriteria dan standar yang berlaku. Lalu yang keempat, mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan ikhtisar bukti audit atas laporan keuangan entitas dan organisasi secara manual dan dengan pengamatan teknologi informasi atau penggunaan teknologi informasi, dan dapat menunjukkan laporan hasil audit berdasarkan standar audit. Adapun bahan kajian, di sini ada beberapa topik yang akan dibahas selama 1 semester. Yang pertama adalah audit, asuransi, dan internal control. Lalu topik yang kedua adalah operasi komputer, yang ketiga sistem manajemen database, selanjutnya sistem development dan maintenance activities, jaringan internet dan e-commerce, teknologi audit berbasis komputer, audit revenue dan expenditure cycle, penggunaan software ACL, dan kerangka COBIT atau IT governance. Berikutnya adalah daftar referensi dan sistem perkuliahan. Daftar referensi yang digunakan di mata kuliah ini adalah 1. Menggunakan buku dari James Hall yang berjudul tentang informasi teknologi auditing dan asuransi. Lalu yang kedua adalah penulis dari buku Richard S. Cascarino dengan judul Auditor Guide of IT Auditing. Lalu yang terakhir menggunakan modul ACL dan COBIT dari lembaga ISAKA. Sistem metode perkuliahan yaitu selama 14 minggu pelaksanaan perkuliahannya, UTS dan UAS selama 2 minggu, metode perkuliahan ceramah, diskusi, latihan, studi kasus. Media pembelajarannya dengan menggunakan modul dan e-learning. Adapun komponen penilaian dan kriteria penilaian, yang pertama memiliki 3 komponen, yaitu berasal dari tugas, yang mana tugas ini terdiri dari tugas mingguan ataupun tugas kelompok, di mana tugas mingguan ini nanti akan diminta untuk meringkas dari materi, dan tugas kelompoknya berdasarkan studi kasus, berdasarkan per masing-masing topik. Bobot penilaian tugas sebanyak 40%. Lalu yang kedua ada UTS, yaitu yang mana penilaiannya dilakukan dengan pengujian pemahaman mahasiswa atas teori dan konsep dasar dari materi pertama hingga materi ke-7. Adapun UTS ini berbobot 30%. Lalu yang ketiga
ujian akhir semester, di mana sama menggunakan pengujian pemahaman mahasiswa atas penerapan konsep atau metode audit sistem informasi, studi kasus, dan teori, di mana diambil dari materi ke-8 sampai dengan materi yang terakhir, materi ke-14. UAS-nya berbobot 30%. Adapun kriteria penilaian di sini dilakukan secara berjenjang dari nilai A sampai nilai E, di mana masing-masing jenjangnya memiliki indikator penilaian masing-masing. Seperti 85% 85 sampai 100 memiliki bobot nilai A, lalu 75 sampai 79,5 memiliki bobot nilai AB, dan begitu seterusnya. Demikianlah untuk pemaparan dari penjelasan singkat mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya saya akan melakukan micro teaching atas perkuliahan yang saya ampu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, alhamdulillah hari ini kita pertemuan pertama ya di mata kuliah tentang audit sistem informasi. Mungkin sudah pernah mengenal atau sudah mendapatkan materi tentang, sebelum masuk sini ya, ini sudah ada namanya mata kuliah audit. Sudah mendapatkan? Sudah. Terus juga kita sudah, harusnya kalau sudah masuk ke materi ini sudah mendapatkan audit internal. Sudah dapat? Sudah. Nah, yang hari ini mata kuliah yang akan kita gali yaitu tentang audit sistem informasi. Namanya sama ya, kalau tadi ada namanya auditing, ada auditing internal, sekarang ada audit sistem informasi. Nah, namanya juga sistem informasi, berarti tidak selalu kasat mata ya. Artinya yang dipakai hanyalah sistem informasi, baik itu sistem informasi akuntansi, sistem informasi pembukuan, dan lain-lain. Nah, hari ini kita, karena ini pertemuan perdana kita ya, kita akan membahas tentang kulitnya dulu ya, yang berkaitan tentang auditing, asuransi, dan internal control, atau auditing, jasa asuransi, dan juga pengendalian internal. Oke. Audit. Kemarin ada yang sudah pernah mengenal tentang audit ya? Ada yang tahu definisi audit? Boleh? Siapa? Ya, boleh. Silakan berdiri. Audit itu merupakan sebuah proses melakukan evaluasi terhadap informasi yang sudah didapatkan sebelumnya, apakah si informasi itu sudah sesuai dengan kriteria atau standar yang telah ditentukan ataupun belum. Oke, betul. Silakan dulu. Jadi audit adalah proses evaluasi apakah sudah sesuai dengan kriteria atau belum. Ya. Secara lengkap, audit adalah sebuah proses sistematis. Namanya proses berarti ada awalan, ada langkah, dan ada output. Ya. Namanya proses itu sendiri. Jadi ada awalan, ada tahapannya, dan ada output secara sistematis. Kalau sistematis berarti berurutan ya. Tidak bisa dari A langsung tiba-tiba muncul di C gitu ya. Harus berawal dari A dulu. Nah, jadi proses sistematis dengan tujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan asersi. Nah, ini yang mungkin yang akan kita ketahui materi hari ini terkait tentang asersi, mengenai tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan. Jadi yang hari ini tentang audit itu pertama adalah memastikan dan mengevaluasi bukti-bukti tadi itu dengan kesesuaian asersi, lalu mengkomunikasikannya kepada pengguna. Penggunanya itu siapa saja? Ada pengguna internal dan ada pengguna eksternal. Pengguna internal berarti karyawan, manajemen, ya, direktur, komite, dan lain-lain. Eksternal berarti pemerintah, gitu ya. Terus stakeholder, betul, investor, masyarakat, dan lain-lain. Oke, lanjut. Jenis-jenis audit. Coba, menurut kalian ada apa saja sih audit itu? Boleh? Siapa saja?
operasional, audit kepatuhan. Betul. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Ya, lebih betul ya. Pertama ada audit internal. Ini sudah dapat ya? Sudah. Tujuannya apa ya audit internal itu? Untuk menambah nilai organisasi. Oke. Nah, auditor ini itu biasanya sudah tersertified, artinya sudah memiliki keahlian yang dikeluarkan oleh CIA atau Certified Internal Auditor, bukan CIA anggota detektif ya, tapi Certified Internal Auditor. Nah, panduannya ini dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor, ya, atau IIA. Nah, kalau misalkan yang kedua adalah pembagiannya audit teknologi informasi. Nah, ini yang berkaitan sama mata kuliah kita, yaitu di mana yang diaudit adalah sistem komputer untuk memberikan layanan audit di mana proses dan data ataupun keduanya ada di teknologi. Sudah kebayang audit teknologi informasi? Belum? Oke. Sekarang kita buktikan seperti ini. Sekarang apakah ada perusahaan yang masih menggunakan pencatatan secara pembukuan manual? Sudah pakainya apa? Pakainya sistem. Ada apa saja sistem? Mayo, terus Accurate. Itu yang berbasis lokal ya. Yang berbasis luar lokal apa? Vitasoft. Ada Microsoft Dynamics. Ada yang terkenal biasanya Oracle. Pernah dengar? SAP, ya, dia punya banyak site kan. Nah, coba bayangkan gimana caranya antara satu site dengan satu site yang lain ketika menginput data itu bisa masuk tanpa harus bertabrakan, tanpa tumpang tindih, tanpa hilang datanya, gitu kan ya. Berarti butuh keteraturan, butuh sistematis bagaimana siapa yang lebih dahulu untuk mencatat pendataan data transaksi tersebut, gitu kan ya. Kalau misalkan data itu bukan, yang terjadi apa? Hang, loading. Seperti kalian kalau beli Shopee ya, beli Shopee banyak kan, cepet-cepetan ya, tiba-tiba langsung habis. Itu kan ada proses loading ya. Oh tadi masih ada 5, ternyata udah habis tinggal 1. Nah itu adalah proses duplikasi. Jadi siapa yang paling cepat dalam penginputan datanya, itu dia akan paling cepat untuk sampai ke sana. Ya. Nah, kalau memang sifatnya sudah global, berarti yang harus diawasi adalah siapa saja yang bisa mengakses tersebut, gitu kan ya, supaya tidak terjadi datanya duplikasi, datanya hilang, ataupun datanya rusak. Karena resikonya adalah datanya kan tidak terlihat tuh ya, uang ada 100 juta, tiba-tiba hilang tinggal 1000, 100 juta tinggal 100.000, karena tidak kasat mata, itu karena ini sudah sifatnya sistem. Makanya sistem harus dicek apakah sistem itu sudah layak digunakan, harus upgrade, atau memang harus diganti, sudah usang. Kalau tidak, ya terjadinya adalah tidak efektif. Perusahaan sudah ingin global, tapi masih pencatatan pembukuan manual. Efektif tidak? Tidak. Coba bayangkan, Bank Mandiri, Bank BRI, sudah sifatnya global, tapi masih sistemnya lokal. Kira-kira mendukung operasional bisnis tidak? Tidak. Sedangkan untuk investasi sistem, itu butuh dana yang besar nggak? Betul. Makanya antara investasi sama sistem itu harus korelasi. Apakah sistem itu sudah layak belum dengan operasional tadi? Nah, tugas auditor adalah menilai seperti itu. Apakah tingkat kesesuaiannya sudah efektif atau belum? Kalau belum, bagaimana? Ya harus ditingkatkan, harus diberikan rekomendasi. Kalau belum, nanti bisa jadi kecurangan, bisa jadi hilang datanya, bisa jadi rawan oleh hacker, gitu ya, tiba-tiba. Jadi diperlukannya audit TI tadi karena sekarang pencatatannya sudah tidak lagi berbasis manual, tapi sudah berbasiskan tentang teknologi informasi. Mungkin nggak suatu saat seorang akuntan diganti oleh TI? Mungkin. Nah, jadi sekarang sudah berbasis AI ya, sudah berbasis teknologi sehingga memungkinkan seorang akuntan itu harus mahir di bidang. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah audit fraud. Audit ini untuk mengecek tentang pencurian aset yang dilakukan oleh karyawan, terutama tentang penipuan
penipuan keuangan. Sekarang sudah mulai banyak ya, karena tadi sudah mulai aset yang banyak yang hilang, nominalnya hilang satu aja, itu sudah bahaya kan ya. Ganti angkanya juga itu apalagi sudah lebih ya. Ini bisa dilakukan oleh karyawan, oleh manajer, ataupun oleh pihak luar. Nah, orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi adanya fraud itu disertified oleh CPA, Certified Fraud Examiner. Nah, terakhir ini adalah audit eksternal atau audit keuangan. Ini sudah pernah diketahui ya. Oke, jadi dia tugasnya adalah untuk memberi opini tentang kelayakan laporan keuangan. Apakah perusahaan itu sudah bersih atau belum? Sudah sesuai dengan pencatatannya atau belum? Atau sudah efektif atau belum dalam pencatatan? Oke, ini saya lewat saja ya. Nah, jadi apakah audit keuangan itu? Nah, ini yang tadi disampaikan bahwa audit keuangan itu untuk memberikan pengesahan atau pembuktian bahwa seorang auditor itu memberikan opini tentang penyajian laporan keuangan. Jadi tentang opininya bagaimana? Apakah sudah sesuai atau belum? Sudah tidak ada kesalahan yang dilakukan atau? Lanjut, kita masuk ke bagian yang standar audit. Nah, seorang pemeriksa tentunya tidak serta-merta membuat program sendiri dalam memeriksa. Kita bisa bayangkan Polban sebesar ini punya asetnya cukup banyak ya. Pastinya dia punya standar. Apakah mobilnya sudah sesuai standar atau belum? Apakah pencatatan bukunya sudah sesuai atau belum? Ya, apakah sistem yang di Polban itu sudah sesuai atau belum? Mereka punya panduan. Nah, panduan itu biasanya digunakan oleh akuntan untuk memeriksa atau mempersiapkan dan melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan klien. Ada 3 standar. Yang pertama, standar umum. Ya, ini untuk memeriksa baik itu standar orangnya, kompetensinya, independensianya, ataupun tentang kepedulian profesionalitas. Lalu yang kedua ada standar lapangan, yaitu memahami tentang internal kontrolnya, tentang supervisinya, lalu tentang kekompeten antara bukti audit. Nah, yang ketiga adalah pelaporan standarnya. Ada pelaporan standar keuangan apakah sudah sesuai dengan GAAP, apakah konsisten dengan GAAP-nya, dan pelaporan opini. Jadi 3 standar ini harus dipenuhi oleh auditor, baik itu standar umum, standar lapangan, dan pelaporan standar. Terakhir, ini pertemuan kita di pertemuan ini yaitu tentang asersi. Nah, asersi itu adalah untuk memastikan apakah laporan auditor itu disajikan secara wajar. Artinya wajar itu normal, ya. Kenapa disebut dengan normal atau wajar? Karena kalaupun ada kehilangan itu masih bisa ditolerir. Contoh, misalkan ada uang 1 juta, hilangnya 100 rupiah, masih dikategorikan wajar? Tidak. Wajar, walaupun tidak akan pasti bergenap 1 juta ya. Sekarang kalau 1 juta hilangnya 100.000, kira-kira wajar atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena nilai nominalnya cukup besar. Betul. Jadi nilai kewajaran itu membentuk sebuah opini bagi seorang auditor, apakah dia itu atau hilangnya itu wajar atau tidak. Kehilangan pasti kan? Kehilangan pacar pasti ya. Jadi kehilangan itu pasti. Tetapi yang pasti itu adalah hilangnya itu atau ruginya tidak terlalu besar. Ya. Untuk mencapai auditor ini harus menentukan tujuan audit, merancang program audit, dan mengumpulkan audit serta memberikan penyekalan manajemen asersi. Ada 5 asersi. Yang pertama, ada asersi keberadaan dan keterjadian. Memastikan bahwa akun-akun itu atau aset itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Jangan sampai fiktif. Ya,
bilangnya beli pulpen, beli meja, ternyata mejanya tidak ada. Benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Lalu yang kedua adalah kelengkapan, bahwa semua transaksi itu lengkap. Ada dokumennya, ada surat kerjanya, ada fakturnya, ada notanya, jadi semuanya lengkap. Ya. Lalu yang ketiga, hak dan kewajibannya. Jadi hak dan kewajiban itu berkaitan sama yang sudah menjadi haknya dia. Misalkan dia kontrak selama 5 tahun, baru tercapai 1 tahun untuk pembangunan. Nah, maka dia boleh mengakui haknya hanyalah sebatas 1 tahun. Nah, kewajibannya dia masih punya 4 tahun. Yang keempat, penilaian dan alokasi. Penilaian nilai nominalnya itu harus sesuai. Tadi 1 tahun itu berarti nominalnya berapa yang diklaim, alokasinya berapa yang dipakai. Ya. Dan yang terakhir adalah tentang penyajian dan pengungkapan. Jadi diungkapkan dan disajikan dengan aturan yang benar. Nah, ini contoh dari asersi keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengungkapan. Contohnya yang keterjadian adalah persediaan dicantumkan dalam neraca. Perhitungannya adalah mengamati atau melakukan perhitungan fisik. Dihitung secara fisik benar atau tidak, ada atau tidak aset atau persediaan. Lengkap, akun pembayaran mencakup semua kewajiban kepada vendor bisa pada periode tersebut. Bandingkan laporan penerimaan, faktur, dan entry jurnal pada saat pengeliputan. Yang ketiga ada right and obligation atau hak dan kewajiban. Pabrik dan peralatan dicantum dalam neraca yang dimiliki oleh entitas. Jadi kalau belum jadi hak miliknya tidak boleh dicatat. Ya, kalau masih dalam perjanjian yang belum pernah dihakkan maka tidak boleh diakui. Memeriksa perjanjian, ya kerjasama, polisnya dan dokumen-dokumen lain. Penilaian dan alokasi. Piutang disajikan dengan nilai bersih. Piutangnya yang bisa ditarik berapa gitu ya, dan meninjau evaluasi kecukupan dari penyisihan akun yang tidak dapat dikoreksi. Terakhir, kontingensi tidak perlu dilaporkan dalam rapor keuangan yang sebelumnya diungkapkan dalam catatan kaki. Dipastikan semua dalam pengungkapan itu tersedia dan terungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Ya. Nah, pada hari ini kita cukup tiga hal tersebut. Nanti dari semua itu harus dikomunikasikan kepada auditor itu, kepada si komite dan dewan direksi. Bagaimana hasil temuan yang dilakukan? Apakah hasilnya itu memenuhi qualified atau tidak? Sehingga memberikan penilaian kepada perusahaan tersebut sehat atau tidak. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Karya standar audit itu ada 3. Yang pertama melihat standar audit, terus standar lapangan, terus pelaporan standar. Nah, jika dari sini tuh auditornya tidak menjalankan dengan baik dan terjadi kecurangan, seperti apa langkah dari perusahaan? Auditornya yang melakukan kecurangan ya. Oke, terima kasih. Baik. Sekarang yang bermasalah kan biasanya perusahaan ya. Ternyata auditornya itu juga bermasalah. Gimana? Bisa nggak? Bisa. Ada orang polisi tiba-tiba menilang, ternyata polisinya membiarkan si orangnya tadi. Ada nggak? Berarti apa yang salah? Orangnya salah pasti ya, tidak pakai helm. Terus polisinya salah? Salah. Berarti harus dilakukan oleh siapa? Yang akan memberikan hak cabut untuk auditor. Ya, betul. Komite audit yang memiliki atau yang eksternal itu memiliki hak untuk mencabut pemeriksaannya. Nah, ada nggak yang terjadi? Ada di Indonesia, bukan di Indonesia, sorry, di luar negeri ada. Yang dulunya yang dia punya kerjasama sama si KAP tadi. Kerjasamanya apa? Orang yang di KAP tadi dijanjikan akan menduduki sebagai manajer atau direktur di perusahaan Enron, sehingga dia dapat gaji, mereka dapat gaji.
orang yang menduduki perusahaan di manajer tadi itu masih punya hubungan keluarga dengan si auditor. Gitu. Sehingga mau tidak mau kan jadinya rasa tidak enakan muncul ya, profesionalitasnya tercederai ya, tadi generalnya tadi standar general. Yang terjadi adalah standar KAP Anderson itu dicabut, tidak boleh memeriksa. Terus si Enron juga tidak boleh melakukan operasi karena sudah banyak melakukan penipuan. Jadi apa yang dilakukan oleh si orang tadi, oleh si auditor adalah mencabut, tidak boleh melakukan pemeriksaan sebagai auditor. Ya. Ada lagi, cukup. Evaluasi untuk pembelajaran hari ini, ya, yang bisa boleh dilakukan. Oke, yang pertama. Oke, apa yang membedakan antara audit internal dan audit teknologi informasi? Siapa yang bisa? Apa yang membedakan antara audit internal dan audit teknologi informasi? Ya, silakan berdiri. Kalau misalnya audit internal itu lebih mengaudit seperti kinerja si perusahaan itu seperti apa. Kemudian kalau misalnya audit teknologi informasi itu lebih ke sistem di mana informasi-informasi perusahaan itu diinput, jadi bagaimana si sistem itu berjalan. Ya, betul, keren, serang. Yang kedua, sebutkan asersi audit. Ya, enggak, silakan. Jadi, Asersi audit itu ada 5. Ya. Yang pertama ada keberadaan dan keterjadian. Betul. Yang kedua ada kelengkapan. Ya. Yang ketiga ada hak dan kewajiban. Ya. Yang keempatnya ada penilaian atau alokasi. Ya. Dan yang kelimanya ada penyajian dan pengungkapan. oke, mantap. 100, kita beri plus. Oke, ya. Hari ini sudah mencapai capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini. Alhamdulillah sudah memenuhi dan mendapatkan pengetahuan tentang audit teknologi informasi. Demikian, terakhir sama untuk tugas ya, jangan lupa nanti akan dibahas untuk pertemuan berikutnya tentang operasional komputer, gitu ya. Silakan, nanti saya sudah upload modulnya dan materinya di Google Classroom. Nanti teman-teman bisa membacanya terlebih dahulu. Kita akan banyak diskusi, gitu ya, untuk materi berikutnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.